tentang biologi materi teori asal-usul makhluk hidup. Apa aja sih teori asal-usul makhluk hidup? Kalau mau tahu, ya kita belajar. Oke adik-adik, hari ini kita lanjutin teori asal-usul makhluk hidup. Nah, mungkin kalian tuh pernah nggak dapat pertanyaan, mana duluan, telur atau ayam? Mungkin sebagian kalian ada yang jawab telur, sebagian lagi ada yang jawab ayam gitu kan. Tapi mana yang benar? Karena telur itu nggak bisa ada tanpa ayam dan ayam itu nggak bisa ada tanpa telur. Jadi menariknya pelajaran tentang ini, kita akan bisa dapat jawaban yang jadi jawaban yang benar gitu, jawaban yang memuaskan lah, seperti itu. Oke ya, kita mulai. Jadi teori asal-usul makhluk hidup ini itu terbagi menjadi 4. Oke ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu teori abiogenesis. Yang kedua teori biogenesis. Yang ketiga teori evolusi kimia. Dan yang keempat teori evolusi biologi. Masing-masing dari teori ini punya tokoh-tokohnya. Jadi kalau abiogenesis itu tokoh-tokohnya ada Aristoteles, terus John Needham, ada juga Anthony van Leeuwenhoek. Kalau biogenesis tokohnya ada 3. Yang pertama itu namanya Francisco Redi. Yang kedua Lazzaro Spallanzani. Dan yang ketiga itu ada Louis Pasteur. Untuk evolusi kimia ada 2 tokoh. Yang pertama Harold Urey, yang kedua Stanley Miller. Dan evolusi biologi tokohnya ada Alexander Oparin. Selanjutnya kita bahas ya satu-satu ya. Untuk yang pertama itu teori abiogenesis. Konsep utama dalam teori abiogenesis adalah kata generatio spontanea. Jadi di sini kita kan bisa dapat ya kata spontan. Spontan itu kan sesuatu yang tiba-tiba ada gitu kan. Contohnya, contoh fenomena. Jadi orang-orang yang mencetuskan teori abiogenesis ini menganggap bahwa makhluk hidup asalnya adalah makhluk yang tak hidup. Contohnya gimana? Contohnya itu katak misalnya. Itu asalnya dari lumpur. Atau kayak Anthony van Leeuwenhoek, dia itu ngamatin ada protozoa yang keluar dari rendaman jerami. Di sini ya. Rendaman air rendaman jerami. Air rendaman jerami. Oke. Jadi kuncinya generatio spontanea. Jadi hewan-hewan yang hidup itu asalnya dari
benda-benda yang nggak hidup kayak lumpur atau kayak dari air rendaman jerami. Nah, kemudian yang kedua, teori biogenesis. Ini adalah teori yang konsep dasarnya kalimat ini. Omne vivum ex ovo dan omne ovum ex vivo. Apa sih artinya ini? Bentar ya. Artinya adalah semua makhluk hidup asalnya dari telur dan semua telur asalnya dari makhluk hidup. Jadi kalau ada yang tanya mana duluan, telur atau ayam gitu kan, jawabannya adalah setiap makhluk hidup. Ini artinya ya, arti dari konsep dasar biogenesis, semua kehidupan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ini kita kotakin biar nampak ya perbedaan masing-masing teori. Jadi beberapa tokoh dari pencetus teori biogenesis ini melakukan percobaan, salah satunya ya Francisco Redi. Kita bahas mulai dari Francisco Redi. Jadi dia gunain bahan percobaannya itu daging segar. Dia buat percobaannya itu menggunakan 3 tabung. Ya, ini tabung 1, tabung 2, tabung 3, masing-masing diisi dengan potongan daging. Nah, untuk tabung yang pertama dibiarin terbuka. Tabung 1 ini terbuka. Tabung 2 ditutup kasa. Tabung 3 ditutup rapat. Ini tutup kasa. Ini dibiarin terbuka. Ya. Setelah beberapa hari pengamatan yang terjadi pada daging ini, untuk tabung yang pertama ini dilalerin, terus banyak belatung di dagingnya. Terus di tabung yang kedua ada belatung dan dagingnya busuk. Di tabung yang ketiga nggak ada laler, nggak ada belatung, dan nggak busuk juga. Masih tetap dalam keadaan baik. Jadi di sini Francisco Redi menyimpulkan bahwa belatung itu asalnya dari lalat. Dan kenapa di bagian tabung yang ditutup oleh kain kasa ini masih terdapat belatung? Karena kan kain kasa itu berpori-pori ya. Jadi lalat itu ngeletakin telurnya di atas kain kasa itu bisa jatuh dan kena sama dagingnya, sehingga dagingnya itu mengalami pembusukan dan ada belatungnya. Habis itu percobaan dari Lazzaro Spallanzani. Bahannya apa? Bahannya pakai kaldu. Semua pencetus teori abiogenesis berusaha untuk menumbangkan teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu asalnya dari makhluk yang nggak hidup. Jadi kalau Spallanzani dia tuh pakai ini tabung labu.
Ini tabung 1, ini tabung 2. Tabung yang 1 ini kaldunya dididihin dulu, yang tabung 2 juga dididihin, tapi untuk tabung yang 1 itu dibiarin terbuka. Untuk tabung yang kedua benar-benar ditutup pakai gabus sama lilin. Nanti hasilnya di tabung yang pertama itu kaldunya keruh dan berbau. Tabung yang kedua kaldunya jernih dan gak berbau. Oke, jadi kenapa ternyata di tabung yang 1 ini keruh dan berbau, itu diakibatkan oleh adanya aktivitas mikroba yang asalnya itu dari udara. Jadi di sini Lazaro Spallanzani bilang bahwa mikroba itu asalnya dari udara, bukan dari air kaldu. Cuman untuk percobaan Lazaro Spallanzani ini banyak ditentang oleh ilmuwan pendukung abiogenesis. Karena gini, menurut mereka dengan ditutupnya tabung 2 menggunakan gabus dan lilin itu nggak memungkinkan adanya gaya elan vital untuk masuk. Gaya elan vital itu kayak gaya dari luar yang bisa buat sesuatu hidup gitu dari kaldu ini. Dan itu yang dipercaya oleh ilmuwan abiogenesis ketika kayak katak berasal dari lumpur gitu kan, lumpurnya itu didorong oleh gaya kehidupan dari luar sehingga bisa menghasilkan katak gitu. Kemudian yang ketiga percobaan dari Louis Pasteur. Ini kayaknya adik-adik sering dengar nggak sih? Louis Pasteur ini dia percobaannya bahannya juga kaldu, tapi desain dari alatnya itu beda. Jadi dia dikenal dengan botol leher angsa. Ciu, gini. Ya, kurang lebih lah ya. Gimana sih desain percobaan dari Louis Pasteur? Jadi dia kaldu ini dididihkan terlebih dahulu. Habis itu didinginkan, dibiarin aja tutupnya terbuka. Nanti setelah beberapa hari pengamatan, hasilnya kaldu tetap jernih. Nah, kalau ini diterima sama ilmuwan abiogenesis, dan ini yang percobaan ini yang menumbangkan teori abiogenesis karena ini kan terbuka, jadi gaya elan vital itu nggak ada alasan, itu masuk gitu. Tapi kenapa airnya tetap jernih? Karena mikroba yang dari udara itu ternyata nyangkut di bagian ini, dia nggak bisa nerus ke tikungan selanjutnya gitu. Kemudian teori yang ketiga, teori evolusi kimia. Sederhananya evolusi kimia ini pencetusnya menyatakan bahwa makhluk hidup itu asalnya atmosfer purba. Yang mendapat sinar radiasi sinar kosmis. Apa-apa aja tuh gasnya gitu kan. Gasnya itu ada metana, ada amonia, ada hidrogen, kemudian ada air. Ini ya gasnya ada ini, air, kemudian dapat tambahan dari radiasi sinar kosmis. Nanti hasilnya adalah asam amino. Jadi asam amino ini
dari pencetus evolusi kimia diduga merupakan bahan dasar makhluk hidup. Jadi sederhananya makhluk hidup awalnya itu tersusun dari asam amino. Nah, kenapa bisa asam amino itu diarahkan ke makhluk hidup, asal mula dari makhluk hidup? Karena kalau kita lihat ya, asam amino ini kan awal dari protein atau bahan terkecil dari protein gitu kan. Terus protein itu bahan penting dari protoplasma. Terus protoplasma sendiri itu bagian yang penting di dalam sel. Sel itu sendiri adalah bagian dari struktural kehidupan yang membentuk makhluk hidup dari yang uniselular sampai yang kompleks gitu. Nah, kalau Harold Urey sama Stanley Miller, dia juga buat kayak percobaan gitu. Jadi percobaannya itu di dalam bejana dia tambah gas, dia tambah air, terus sinar kosmisnya dia tambah aliran listrik. Bener, hasilnya ada asam amino. Ada asam amino. Yang terakhir, teori evolusi biologi. Nah, kalau Oparin menyatakan bahwa makhluk hidup pertama itu satu dibentuk di laut. Yang kedua, uniselular heterotrof. Kemudian berevolusi ya, karena laut itu mengalami perubahan, ada tenaga alam yang mengubahnya, membuat dia kering dan sebagainya. Jadi makhluk yang uniselular heterotrof ini kemudian berubah menjadi autotrof dengan membentuk bahan biomolekulnya sendiri. Jadi itu beberapa teori tentang asal-usul makhluk hidup. Kamu bisa ambil pelajaran dari setiap teori, dan untuk meyakini kebenarannya terserah masing-masing gitu ya kan. Untuk meyakini kebenarannya terserah masing-masing. Ini hanya untuk pelajaran dan buat jawab soal-soal online yang udah disediain. Jadi nanti kakak bakalin sediain beberapa soal online tentang teori asal-usul makhluk hidup. Dari penjelasan ini mudah-mudahan kalian bisa dapat konsep dan bisa ngejawab dan bisa jadi bahan yang bermanfaat untuk bahan olimpiade nanti gitu. Oke ya, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.